Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas salah satu cabang penting dalam ilmu linguistik, yaitu ilmu pragmatik. Atau, dalam bahasa Arab disebut juga at-tadawuliyah. Secara umum, pragmatik adalah ilmu yang mempelajari makna ujaran berdasarkan situasi komunikasi. Dalam pragmatik, kalimat tidak dapat diartikan secara terpisah, melainkan dikaitkan dengan siapa pembicaranya, siapa penuturnya, siapa pendengarnya, dan dalam situasi komunikasi apa ujaran tersebut disampaikan. Pragmatik membantu kita memahami bahwa makna bahasa tidak selalu diartikan sesuai arti kamus, melainkan bergantung pada penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti berdasarkan penjelasan Tersiule yang menekankan bahwa makna bahasa berkaitan dengan maksud yang dipahami pembicara, konteks penggunaan bahasa, makna yang dikomunikasikan, bukan hanya sekedar kata yang diucapkan. Contohnya pada kata hari ini panas ya. Dalam bentuk, kalimat tersebut merupakan kalimat pernyataan. Namun, dalam situasi tertentu, makna tersebut dapat diartikan atau dapat dipahami bahwa isyarat sebagai isyarat untuk menyalakan kipas angin atau AC. Makna tersebut muncul karena adanya konteks dan situasi penutur, bukan hanya semata-mata kata-kata yang diucapkan. Dengan demikian, pragmatik merupakan studi makna bahasa yang bergantung kepada konteks penutur dan situasi komunikasi, sehingga membantu kita dapat memahami maksud tuturan dengan lebih tepat dan menghindari kesalahan. Objek kajian pragmatik sangat berkaitan dengan penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Objek kajian pragmatik adalah tindak tutur mengacu pada tindakan yang dilakukan seseorang melalui ujaran seperti menyatakan, memerintah, meminta, atau berjanji. Objek kajian tindak tutur pragmatik lainnya adalah indikator. Indikator adalah makna tersirat yang tidak dinyatakan secara langsung dalam tuturan. Selain itu, pragmatik juga mengkaji teksis, yaitu kata atau ungkapan yang maknanya bergantung pada konteks, seperti kata saya, di sini, dan sekarang. Dalam pragmatik, konteks disebut juga dengan istilah asyak, yaitu segala hal di luar bahasa yang mempengaruhi penafsiran suatu makna dalam suatu ujaran. Konteks ada 3, yaitu konteks fisik, konteks sosial, dan konteks epistemis. Yang pertama ada konteks fisik. Konteks fisik berkaitan langsung dengan lingkungan nyata tempat penutur dan pendengar berkomunikasi secara. Konteks fisik ini bisa meliputi waktu, cuaca, situasi, maupun kondisi fisik di antara penutur dan pendengar. Contohnya, di sini panas banget tahu. Kalimat ini jika diucapkan oleh penutur dalam dalam tempat yang tertutup tanpa ventilasi, itu bisa berarti permintaan tidak langsung oleh si penutur pada pendengar agar menyalakan pendingin ruangan ataupun kipas angin. Namun, kalau kalimat ini hanya diucapkan ketika memang sedang di tempat terbuka dan mataharinya terik, bisa jadi ini hanya pernyataan biasa saja. Yang kedua, ada konteks sosial. Konteks sosial ini berkaitan langsung dengan hubungan sosial antara si penutur dan pendengar. Hubungan sosial ini bisa berupa umur, status sosial, jabatan, maupun norma kesopanan yang berlaku di daerah masing-masing. Contohnya, sebuah kalimat, ambilkan buku itu dong. Kalau misalkan kalimat ini hanya diucapkan oleh penutur kepada teman sebayanya, mungkin ini bisa dianggap sopan-sopan saja. Namun, kalau misalnya si penutur dengan hubungan sosial yang lebih rendah daripada si pendengar, ini mungkin bisa menjadi kalimat yang kurang sopan. Nah, kalimat sopannya bisa berupa ibu atau bapak bisa tolong ambilkan buku itu. Yang ketiga ada konteks epistemis. Konteks epistemis ini berkaitan dengan pemahaman bersama antara si penutur dan pendengar. Pemahaman bersama ini bisa berupa apa sih? Nah, pemahaman bersama ini bisa meliputi informasi, pengalaman, ataupun kebiasaan yang telah mereka berdua lalui bersama, si penutur dan pendengar ini. Contohnya kalimat,
Nanti kita beli yang kayak biasanya aja ya. Nah, kalimat yang kayak biasanya aja ini bisa dimengerti apabila penutur dan pendengar telah melakukan atau membeli sesuatu yang telah mereka beli sebelumnya. Nah, tanpa konteks epistemis ini, kalimat itu menjadi ambigu dan sulit dipahami. Tindak tutur. Tindak tutur merupakan suatu konsep kunci yang menjelaskan bahwa berbahasa itu bukan hanya tentang mengucapkan kata-kata, tetapi juga melibatkan tindakan. Tindak tutur ini juga merupakan unsur pragmatik yang melibatkan penutur, mitra tutur, dan sesuatu yang dibahas. Namun terkadang, tindak tutur juga melibatkan orang-orang di sekitar yang mempengaruhi atau terpengaruhi oleh tuturan tersebut. Tindak tutur dibagi menjadi 3 menurut Austin dan Shirley. Yang pertama ada lokusi. Lokusi yaitu mengucapkan kalimat atau kata yang bermakna harfiah saja. Contohnya, pintu itu terbuka. Yang kedua yaitu ilokusi. Ilokusi yaitu fungsi atau maksud yang ingin dicapai oleh penutur. Contohnya pada kalimat bukakan pintu tersebut. Nah, ini membuat pendengar akan membukakan pintu bagi penutur. Nah, saat pendengar membukakan pintu untuk penutur disebut ilokusi. Yang ketiga yaitu perlokusi. Perlokusi yaitu efek atau hasil atau pengaruh yang dihasilkan oleh ucapan penutur. Contohnya, pada kalimat, awas di sana ada anjing. Nah, ini membuat pendengar itu merasa takut atau cemas karena ucapan penutur. Nah, rasa takut atau cemas ini disebut perlokusi. Prinsip kerjasama dan prinsip kesantunan merupakan 2 konsep penting dalam pragmatik yang berfungsi sebagai aturan tidak tertulis agar komunikasi berjalan secara efektif dan harmonis. Seperti yang dikemukakan oleh Gris yang menekankan dalam prinsip kerjasama antara penutur dan lawan tutur untuk saling bekerjasama dalam komunikasi. Prinsip ini terdiri dari atas 4 maksim, yaitu maksim kualitas, maksim kuantitas, maksim relevansi, dan maksim cara. Penerapan prinsip kerjasama membantu kita untuk menghindari kesalahpahaman dan membuat pesan agar mudah untuk dipahami. Selain itu, agar komunikasi tidak hanya efektif tetapi juga menjaga hubungan sosial, diperlukan prinsip santunan yang dikemukakan oleh Geoffrey Leach. Prinsip ini bertujuan untuk meminimalkan ketidaksantunan dan menjaga perasaan lawan bicara melalui beberapa maksim, seperti maksim kebijaksanaan, kedermawanan, pujian, kerendahan hati, kesepakatan, dan simpati. Dengan menerapkan prinsip kesantunan, penutur dapat menyampaikan maksud tanpa menyinggung perasaan orang lain, serta menciptakan suasana komunikasi yang nyaman dan saling menghargai. Oleh karena itu, kombinasi prinsip kerjasama dan kesantunan menjadi kunci utama dalam membangun percakapan yang efektif, sopan, dan bermakna. Implikator. Implikator merupakan makna tersirat atau tersembunyi pada sebuah ucapan yang disampaikan yang tidak secara harfiah terucap, tapi dapat dipahami oleh pendengar melalui interpretasi konteks dan pengetahuan bersama. Hubungan antara implikatur dan prinsip kerjasama. Yang pertama ada maksim kuantitas. Maksim kuantitas yaitu memberikan informasi secukupnya, tidak berlebihan. Yang kedua ada maksim kualitas, yaitu berbicara dengan jujur, sesuai dengan fakta dan memiliki bukti. Yang ketiga maksim relevansi, yaitu berbicara sesuai dengan topik. Yang keempat ada maksim pelaksanaan atau cara, yaitu berbicara dengan jelas, tidak terbelit-belit, dan teratur. Ciri-ciri implikatur percakapan, yang pertama berakhir konteks, yaitu maknanya dapat berubah sesuai dengan situasi. Yang kedua dapat dibatalkan, yaitu dapat dijelaskan dengan informasi tambahan. Yang ketiga dapat diperhitungkan, yaitu dapat diturunkan melalui penalaran logistik berdasarkan maksud. Sebagai kesimpulan, implikator menunjukkan bahwa bahasa tidak hanya dapat dipahami lewat kalimat luarnya saja, tetapi juga makna yang tersirat di balik tuturan kalimat tersebut. Pemahaman tentang implikator menjadi sangat penting agar kita tidak salah menafsirkan maksud orang lain dan Anda dapat berkomunikasi dengan lebih efektif dan puntual. Dengan memahami implikator, kita dapat menjadi pendengar yang lebih peka, dan penutur yang lebih bijak dalam menggunakan bahasa. Lalu, ada alasan mengapa implikator digunakan. Mengapa implikator digunakan?
aktivator digunakan karena beberapa alasan. Yang pertama, untuk menjaga nilai sopanan, karena tidak semua kalimat nyaman diutarakan secara langsung. Yang kedua adalah agar kalimat yang diutarakan menjadi lebih efektif. Alasan ketiga untuk menjaga hubungan sosial, karena agar kalimat menjadi lebih halus dan sopan itu digunakan kepada si pendengar dan tidak melukai perasaan si pendengar tersebut. Contohnya, ketika Pak dosen berbicara kepada mahasiswanya, tulisanmu sudah bagus, sudah rapi, tetapi masih perlu perbaikan sedikit lagi. Dalam konteks ini, sebenarnya dosen tidak mengutarakan bahwa tulisan si mahasiswa ini belum memenuhi harapan si dosen, Pak dosen ini. Tetapi Pak dosen menyampaikan alasannya dengan menjadi lebih halus agar tidak menyakiti hati mahasiswa tersebut.